Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya ketua di kelompok ini, kelompok bisnis plan Onigiri Taberu. Nama saya Alif Rizky Permana dan tim saya beranggotakan 3 orang. Silahkan perkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alifa Nugita. Perkenalkan, nama saya Ari Wirawan. Oke, saya sekarang akan mulai presentasinya. Silahkan next slide. Nah, presentasi yang pertama adalah pembahasan dari executive summary. Oke, next. Latar belakang, berada di lingkungan kampus membuat kami tersadar banyak mahasiswa yang tidak memiliki waktu untuk sarapan. Mahasiswa yang sebagian besar ngekos tidak memiliki dapur yang memadai untuk membuat sarapan sederhana di pagi hari. Mahasiswa yang berangkat dari rumah pun demikian karena harus mengejar waktu agar dapat tiba di kampus tepat waktu. Perkuliahan pagi memang tidak bisa dihindari, namun memperhatikan kebutuhan tubuh adalah hal yang penting. Seperti diketahui, sarapan memiliki peranan penting. Berdasarkan kondisi tersebut, berwirausaha di bidang kuliner tepatnya untuk sarapan adalah pilihan yang terbaik. Melihat mobilitas mahasiswa yang tinggi, maka sarapan tersebut haruslah sesuatu yang praktis namun juga memenuhi kebutuhan tubuh. Perusahaan Taberu Onigiri merupakan perusahaan yang tepat dalam memproduksi dan menjual makanan praktis untuk disantap secara instan. Onigiri yang merupakan makanan khas dari Jepang, kita modifikasi dengan cita rasa Nusantara yang praktis namun tidak menghilangkan nutrisi gizi untuk tubuh di dalamnya. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau bagi ukuran karyawan dan mahasiswa karena dengan harga tersebut, karyawan dan mahasiswa sudah dapat menikmati sarapan dengan kandungan karbohidrat dan protein. Next slide. Visi misi dari perusahaan kami adalah visinya menjadikan bisnis kuliner khas Jepang dapat diterima di masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan gizi secara praktis namun sehat. Misinya adalah menyediakan makanan yang mengandung berbagai kandungan gizi di dalamnya namun praktis memberikan kualitas produk maupun pelayanan yang baik untuk konsumen. Next. Yang kedua adalah pembahasan dari business description. Business description ini berjudul Taberu Onigiri. Taberu Onigiri merupakan makanan praktis untuk disantap secara instan. Onigiri yang merupakan makanan khas dari Jepang yang praktis namun tidak menghilangkan nutrisi gizi untuk tubuh di dalamnya. Next. Latar belakang industri, perusahaan kami bergerak di bidang kuliner berupa makanan yang kami pasarkan berupa makanan ringan yang bernama onigiri. Onigiri tersebut berasal dari negara Jepang. Onigiri adalah makanan berupa nasi yang dipadatkan sewaktu masih hangat sehingga berbentuk segitiga, bulat atau seperti karung beras. Onigiri dimakan dengan tangan, tidak memakai sumpit. Onigiri terdiri dari berbagai variasi tergantung selera orang yang membuatnya. Lapisan luar dari onigiri diselimuti oleh nori, tujuannya untuk membungkus agar lebih mudah dimakan tanpa ada nasi yang menempel di tangan. Onigiri yang perusahaan yang kami jual menyediakan berbagai varian yang berbeda dengan berbagai cita rasa Indonesia. Next. Keunikan produk. Taberu Onigiri menggunakan bahan baku utama yaitu nasi dan nori serta inovasi rasa Nusantara yang menambah produk onigiri lebih beda dari yang lainnya. Taberu Onigiri memiliki cita rasa yang lezat karena rasanya telah disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Pada umumnya, inovasi tampilan onigiri yang menarik dapat menarik perhatian konsumen sehingga tertarik untuk membelinya. Keistimewaan kemasan onigiri dibandingkan makanan yang lain yaitu terdapat edukasi pembelajaran bahasa Jepang dengan menurut kutipan bahasa Jepang dan terjemahannya pada produk onigiri tersebut. Produk onigiri merupakan makanan yang cocok untuk dijadikan bekal atau take away, khususnya untuk para karyawan dan mahasiswa yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai di tempat makan. Next. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai marketing. Produk onigiri memiliki cita rasa yang lezat, higienis, dan dikemas dalam tampilan yang menarik. Onigiri dibuat dengan bahan-bahan yang segar, higienis, dan bebas dari penggunaan bahan kimia dan pengawet. Produk ini baik untuk kesehatan karena di dalamnya banyak kandungan gizi untuk tubuh dan cocok untuk menjadi bekal take away bagi konsumen.
Harga onigiri yang ditawarkan yaitu 10.000. Harga yang ditetapkan sesuai dengan objek utama pemasaran yaitu karyawan dan mahasiswa, dan harga pesaing di sekitar daerah tempat mendirikan usaha. Harga yang ditawarkan hampir sama dengan pesaing sehingga onigiri diharapkan mampu bersaing. Jenis makanan ini unik dibandingkan jenis makanan yang ditawarkan pesaing sehingga diharapkan dapat menguasai pasar pada daerah usaha ini. Next. Jalur penjualan. Penjualan onigiri yaitu melalui outlet kami yang berada di tempat penjualan. Promosinya, bisnis ini menggunakan 2 metode promosi yaitu secara online dan offline. Bisnis ini secara online memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan Blogger. Secara offline yaitu menyebarkan brosur kepada para karyawan kantor, mahasiswa, dan masyarakat di daerah pendirian bisnis. Analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau keunggulan. Onigiri merupakan makanan yang sehat. Yang pertama. Yang kedua adalah mengonsumsi onigiri lebih praktis daripada mengonsumsi nasi karena di dalamnya sudah ada sayuran dan daging. Yang ketiga, onigiri cocok untuk dijadikan bekal. Yang keempat, onigiri bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga bentuknya menarik. Tetapi terdapat kelemahannya yaitu weakness. Yang pertama, produk kami merupakan produk baru sehingga perlu mempromosikan produk sesering mungkin agar produk dapat menarik perhatian konsumen. Yang kedua, melonjaknya beberapa bahan yang dibutuhkan sehingga dapat menggoncangkan penghasilan. Yang ketiga, dituntut untuk lebih kreatif lagi dalam penyajian onigiri. Yang keempat adalah bahan baku, beras menggunakan beras Jepang. Next. Yang ketiga adalah kesempatan atau opportunity. Yang pertama, tempat yang strategis dalam penjualan makanan khas Jepang cukup diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, minimnya tempat makanan khas Jepang yang terjangkau. Yang keempat, dapat dijadikan alternatif sarapan atau makan siang. Yang kelima, budaya masyarakat yang cukup konsumtif. Yang keenam, tempat yang strategis dalam penjualan. Yang selanjutnya adalah threat atau ancaman. Ancaman internal, munculnya pengikut atau followers yang meniru bisnis onigiri ini sehingga munculnya saingan baru. Yang kedua, pemilihan lokasi penjualan onigiri harus lebih diperhatikan karena tidak semua masyarakat menyukai makanan Jepang. Yang ketiga, konsumen akan ragu untuk membeli onigiri kecuali apabila onigiri telah mendapatkan sertifikat halal. Yang keempat, adalah terdapat persaingan yang menjual makanan khas tradisional Jepang yang lebih unik dan bervariatif. Next. Operation. Identifikasi keuntungan lokasi. Lokasi dari perusahaan ini ada di Jalan Cikutra nomor 204, tepatnya di sekitar kampus Widyatama. Alasan kami memilih daerah tersebut karena target pasar kami yaitu mahasiswa dan juga karyawan Widyatama. Selanjutnya ada kedekatan dengan pemasok. Lokasi supplier di sekitaran Pasar Cicadas, yaitu lokasi tersebut terbilang dekat karena satu wilayah dengan lokasi usaha kami. Dengan demikian, maka akan memiliki keuntungan yaitu menekan biaya operasional. Selanjutnya ada aspek manajemen. Tim manajemen yang kami butuhkan yaitu manajer. Selanjutnya ada bagian pemasaran, keuangan, dan juga produksi. Selanjutnya ada aspek finance atau keuangan. Sumber pendanaan yang kami butuhkan menggunakan 50% modal sendiri dan 50% modal pinjaman dengan sebesar 30.112.500. Selanjutnya ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi berupa tanah, bangunan, mesin atau peralatan kantor, alat angkut, infrastruktur, dan juga biaya praoperasi sebesar 1.911.000. Selanjutnya ada kebutuhan pembiayaan atau modal kerja seperti bahan baku, persediaan bahan, produk dalam proses, piutang per tahun, uang kas per tahun sebesar 22.543.125. Selanjutnya ada tabel analisa biaya tetap.
seperti gaji direktur, gaji karyawan, penyusutan, bunga pinjaman, serta biaya lainnya itu sebesar 575.833. Dan juga ada tabel analisa biaya tidak tetap berupa upah direktur dan juga upah karyawan serta biaya bahan lainnya sebesar 117.500. Selanjutnya ada hasil dari perhitungan break-even point dengan rumus fixed cost dibagi price dikurangi variable cost mendapatkan hasil 11 unit. Selanjutnya ada production yang akan dijelaskan oleh Ari Wirawan. Selanjutnya ada aspek produksi. Next slide. Next slide. Dalam aspek produksi ada alat yang akan digunakan dan bahan-bahan yang akan digunakan. Alat-alat yang digunakan berupa blender, kompor, 2 pis wajan, 2 pis pisau, 2 pis spatula. Dan bahan-bahan yang akan digunakan 1 kilo beras, 1 pis jelly atau Nutrijel, 1 pis kecap manis, 2 saset penyedap rasa, 10 pis nori, 1/4 kilo gula, 1 ons cabai hijau, 1 pis cabai cengkeh, 1 ons bawang merah, 1 ons bawang putih, setengah kilo ayam filet, dan 20 pis packaging. Next slide. Lalu ada proses produksi. Yang pertama disiapkan yaitu beras 6 canting. Lalu masukkan beras ke dalam katel. Tambahkan air sebanyak 400 ml. Aduk-aduk beras, tambahkan Nutrijel secukupnya. Tambahkan juga garam secukupnya. Kemudian aduk hingga merata. Tunggu hingga air dalam katel berkurang. Setelah itu siapkan panci besar berisi air mendidih. Masukkan beras yang telah diaduk tadi dan kukus beras hingga tanak. Tunggu 30 menit hingga beras tanak. Dinginkan beras yang telah menjadi nasi selama 5 menit. Lalu masukkan ke dalam cetakan onigiri. Masukkan topping sesuai varian rasa. Tambahkan nori ke atas nasi. Masukkan ke dalam kertas nasi berwarna putih. Lalu ada resiko. Next. Resiko dan hambatan yang akan dihadapi yaitu menaiknya harga BBM, siklus hidup penciptaan yang singkat, perencanaan usaha bisnis yang kurang baik, rasa bosan konsumen terhadap produk. Tindakan alternatif. Tindakan yang akan kami lakukan untuk mengatasi risiko dan hambatan tersebut yang akan kami hadapi yaitu mengakali dengan memilih bahan yang murah namun tidak murahan. Gencar melakukan promosi agar calon konsumen tertarik memberi produk kami. Yang terakhir, menyesuaikan resep asli yang merupakan makanan khas Jepang yang mungkin asing bagi orang Indonesia dengan selera lidah konsumen. Saya tutup saja presentasinya. Sebelumnya saya mohon maaf juga bila banyak terdapat kesalahan. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah, Bu Kenny Kaniawati. Dan terima kasih pada tim saya juga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.